Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Widiarso, mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi kelas IB 5B. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa kesimpulan dari materi-materi yang telah diberikan pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yang pertama, yaitu kesimpulan dari materi penyebab atau masalah kebijakan pengembangan sistem informasi. Proyek pengembangan sistem informasi sendiri dapat muncul karena beberapa alasan seperti adanya tawaran dari klien, adanya tawaran dana, adanya lelang, maupun proyek yang muncul dari internal perusahaan itu sendiri. Kemudian, pengembangan dari suatu sistem informasi sendiri dapat terjadi karena berbagai alasan. Contohnya, timbulnya masalah pada sistem yang saat ini digunakan dalam perusahaan tersebut. Masalah itu dapat berupa masalah hasil atau output yang dihasilkan dari sistem itu sudah tidak sesuai, ataupun masalah yang lain seperti masalah dalam proses yang menyebabkan sistem tersebut crash dan masalah-masalah lainnya. Kemudian masalah juga bisa terjadi apabila perusahaan itu mengalami suatu peningkatan yang cukup pesat yang sehingga menuntut mereka untuk mengubah sistem mereka menjadi sistem yang lebih baru lagi. Kemudian, pengembangan sistem informasi sendiri bisa juga terjadi apabila ada permintaan perubahan atau permintaan pengembangan dari pihak atasan atau pihak pimpinan di perusahaan tersebut. Berikutnya, sistem informasi itu juga bisa dikembangkan kembali apabila ada perkembangan teknologi atau perubahan teknologi yang menuntut perusahaan itu untuk mengubah sistem informasinya mengikuti dengan teknologi terbaru itu. Dan terakhir, pengembangan sistem informasi juga bisa dilakukan karena adanya keinginan untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kemudian, sistem informasi sendiri dapat dikembangkan karena adanya suatu kebijakan dan juga sudah melewati suatu proses perencanaan yang matang. Hal ini dikarenakan apabila suatu pengembangan sistem informasi itu tidak memiliki kebijakan dari manajemen puncak atau tidak mendapatkan dukungan dari manajemen puncak, maka pengembangan sistem itu akan sulit dilakukan, bahkan kemungkinan mustahil untuk dilakukan. Kemudian, apabila pengembangan sistem informasi itu tidak dilakukan dengan proses perencanaan yang matang, maka pengembangan sistem informasi itu tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau sesuai dengan target yang diinginkan. Karena kita sudah membicarakan tentang proses perencanaan sendiri secara garis besar dapat terlihat terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah fase merencanakan proyek-proyek sistem. Proyek-proyek sistem di sini meliputi mengkaji tujuan, kemudian perencanaan strategi, taktik perusahaan, kemudian menetapkan sasaran, lalu menetapkan kendala-kendala proyek. Kendala proyek di sini mungkin bisa kita katakan sebagai constraint yang diberikan oleh perusahaan yang ingin dikembangkan sistemnya. Kemudian batasan biaya dari pengembangan sistem proyek tersebut, target waktu, jadwal, dan lain-lain. Kemudian kita menentukan prioritas dari proyek tersebut. Kemudian setelah menentukan prioritas dari proyek, kita akan membuat suatu laporan perencanaan sistem. Setelah membuat laporan itu, tentu saja kita perlu meminta persetujuan dari manajemen. Kemudian pada fase kedua, kita akan mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Dalam fase ini, kita akan menunjuk tim analis. Tim analis di sini dapat berasal dari internal perusahaan atau memang bagian tim pengembangan di perusahaan tersebut, ataupun dari luar perusahaan itu. Setelah itu kita akan, jika memang sudah ditentukan timnya, maka kita akan mengumumkan proyek yang akan dijalankan tersebut. Berikutnya, fase terakhir yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, seluruh hal yang telah kita kaji pada fase pertama akan dikaji dan didefinisikan ulang, seperti kembali mendefinisikan ruang lingkup, sasaran proyek,
Dan hal-hal yang telah kita definisikan di tahap pertama disertai dengan melakukan studi kelayakan. Jika sudah melakukan studi kelayakan, maka kita akan menilai kelayakan proyek sistem tersebut. Apabila proyek tersebut dinilai layak, maka kita akan membuat usulan proyek. Usulan proyek inilah yang kemudian diserahkan ke pihak manajemen demi mendapatkan suatu persetujuan dari manajemen itu sendiri. Kemudian berikutnya kita masuk ke poin nomor 2, yaitu kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, suatu proyek pengembangan sistem itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada proses perencanaan yang matang terlebih dahulu. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan itu? Sebenarnya secara sederhana, perencanaan itu merupakan proses pendefinisian atau peletakan suatu dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya yang kemungkinan akan kita butuhkan dalam mencapai tujuan. Perencanaan sendiri itu umumnya memiliki tujuan untuk memberikan suatu pedoman bagi pelaksana, baik mengenai dasar pengaturan, alokasi, sumber daya, sarana komunikasi, manajemen waktu, dan juga digunakan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan. Jenis perencanaan sendiri biasanya terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis yang dilakukan oleh manajemen puncak perusahaan. Perencanaan strategis ini biasanya berupa rencana jangka panjang. Kemudian ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional di sini dimaksudkan dan dilakukan oleh bagian-bagian operasional sehari-hari dari perusahaan. Untuk mempermudah pengelolaan proyek, maka rencana-rencana yang sudah kita buat di tahap sebelumnya akan dibagi menjadi aktivitas, bagian-bagian aktivitas yang kecil, sehingga dapat memudahkan kita untuk memantau jalannya proyek itu sendiri. Dan juga kita bisa menggunakan alat bantu pengelolaan proyek. Alat bantu yang dimaksud di sini seperti work breakdown structure, project network diagram, kemudian program evaluation and review technique atau PERT, kemudian ada critical path method atau CPM, dan Gantt chart. Sebenarnya ada alat bantu yang lain yang mungkin juga bisa digunakan. Namun di sini saya akan lebih fokuskan ke work breakdown structure saja. Work breakdown structure di sini atau WBS sendiri merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja dalam suatu proyek yang dibentuk menjadi suatu visual atau bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang dikerjakan untuk membantu perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek itu selesai. Kemudian WBS sendiri memiliki tingkatan atau hierarki. Tingkatan ini dapat digunakan untuk mempermudah kita mengetahui task apa saja dan struktur aktivitas kerja yang dilakukan itu seperti apa. Pembuatan WBS sendiri dapat mengarah dari general ke spesifik ataupun dari spesifik ke general. Tapi dalam pembuatan task kita tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan saja, karena pembuatan task sendiri memiliki beberapa syarat, seperti task yang dibuat itu dapat dikelola sebagai satuan unit kerja, kemudian dapat juga diberi kode identifikasi. Selanjutnya, task yang dibuat itu dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. Selanjutnya, mudah diukur. Mudah diukur di sini dimaksudkan mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya yang dibutuhkannya. Lalu dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Dan terakhir, apabila kita integrasikan dengan SRK atau struktur rincian kerja, maka dapat menjadi suatu lingkup proyek secara keseluruhan. Setelah kita membuat
rancangan aktivitas kerja menggunakan WBS ataupun tools lainnya, maka kita akan masuk ke pembuatan SDM dan organisasi tata kelola proyek atau biasa disebut dengan SDM dan OTK. Pembuatan ini bertujuan untuk agar pengelolaan proyek itu dapat kita lakukan dengan lebih mudah dan semua task yang sudah kita definisikan sebelumnya dapat benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli atau orang yang benar-benar memiliki keahlian yang berhubungan dengan task yang bersangkutan. Sehingga diharapkan kita dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan aktivitas kerja tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Biaya, anggaran atau biaya. Biaya sendiri dapat kita artikan sebagai sumber daya yang harus dikeluarkan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini tidak harus berupa uang, sumber daya di sini dapat berupa orang, peralatan, dan sumber daya lainnya yang kemungkinan dapat mendukung kita untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, pembuatan estimasi atau perkiraan anggaran dalam menjalankan proyek sistem informasi itu sangatlah penting, karena biaya dari suatu proyek itu terbatas, sehingga harus benar-benar diperkirakan dan diperhitungkan agar alokasi biayanya tepat, dan juga tidak melebihi dari batas biaya yang kita miliki. Dalam menentukan estimasi biaya sendiri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah keadaan lingkungan perusahaan. Estimasi biaya itu dibuat harus sesuai dengan keadaan lingkungan perusahaan, karena apabila tidak, mungkin alokasi dari biaya yang telah ditentukan itu akan tidak tepat. Berikutnya, kebijakan estimasi biaya yang mungkin dapat dilihat, kebijakan estimasi biaya itu mungkin dapat kita lihat dari proyek-proyek yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dan dapat dijadikan suatu referensi dalam pengerjaan pembuatan estimasi anggaran proyek. Kemudian kita harus menentukan cakupan atau ruang lingkup proyek beserta pembagian tasknya. Pembagian task tersebut juga harus disertai dengan penjelasan agar alokasi biayanya benar-benar sesuai. Dan terakhir adalah rencana dari manajemen proyek. Kita butuh rencana dari manajemen proyek, mulai dari jadwal, SDM yang diperlukan, sampai ke hal-hal mendetail seperti resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan proyek tersebut. Kalau biaya sendiri itu yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi itu dapat kita klasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biaya pengadaan atau procurement cost, itu biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem itu dioperasikan. Kemudian ada biaya persiapan operasi atau startup cost, yang meliputi biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum dioperasikan sistem tersebut. Selanjutnya itu ada biaya proyek atau project related cost. Project related cost ini berhubungan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mengembangkan sistem sampai termasuk ke penerapan sistem itu. Dan terakhir itu ada biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan atau maintenance cost, yang merupakan biaya yang kedua biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem itu dapat beroperasi. Kemudian kalau biaya maintenance itu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan atau merawat sistem dalam masa operasinya, maksudnya selama sistem itu berjalan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perilaku, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.